Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Najwa Faridatul Istiana. Saya dari program studi Ekonomi Syariah UIN Salatiga dengan NIM terakhir 0123. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai kebutuhan SDM di halal. Langsung saja ke materinya ya. Sebelum kita memasuki inti materi, kita harus tahu apa itu kebutuhan SDM industri halal. Kebutuhan sumber daya manusia industri halal adalah kebutuhan akan tenaga kerja yang memiliki kompetisi, pengetahuan, dan keterampilan khusus dalam mendukung proses produksi, pengawasan, dan pembangunan produk serta jasa halal yang sesuai prinsip syariah dan regulasi yang berlaku di industri halal. Nah, SDM ini tuh menjadi tulang punggung dalam memastikan produk dan layanan yang dihasilkan memenuhi standar kehalalan, keamanan, serta mampu bersaing di pasar global. Selanjutnya ada pendahuluan. Perkembangan industri halal di Indonesia itu menunjukkan peningkatan pesat seiring dengan kesadaran konsumen muslim akan pentingnya produk yang sesuai dengan syariah, menjadikan Indonesia sebagai potensi besar pusat industri halal global. Tidak hanya di sektor makanan dan minuman, tetapi juga di sektor kosmetik, farmasi, pariwisata, dan keuangan syariah. Nah, untuk mewujudkan potensi ini diperlukan ekosistem individu yang halal, yang kuat, termasuk penyediaan sumber daya manusia yang kompeten dalam memahami dan mengimplementasikan regulasi halal serta sistem jaminan halal. Selanjutnya ada kebutuhan sumber daya manusia dalam industri halal. Nah, kebutuhan SDM dalam industri halal itu mengacu pada urgensi akan tenaga kerja yang memiliki kompetensi dalam memahami prinsip-prinsip syariah, teknik produksi halal, serta manajemen yang sesuai dengan sistem jaminan halal. SDM ini tidak hanya dituntut secara keilmuan, tetapi juga secara moral dan praktik agar industri halal tidak hanya tumbuh secara ekonomi, tetapi juga kuat secara etika dan integritas. Kebutuhan akan sumber daya manusia yang kompeten dalam industri halal di Indonesia meningkat seiring dengan perkembangan dalam sektor ini, di mana SDM harus memahami prinsip syariat Islam, regulasi halal, dan menerapkan sistem jaminan halal. Proses sertifikasi yang ketat memerlukan SDM yang siap untuk memenuhi persyaratan dan menjaga kualitas halal. Kualifikasi dalam pelatihan menjadi kunci untuk efektivitas SDM di sektor pengelolaan pangan dan pariwisata halal. Peluang pengembangan kapasitas SDM dapat dicapai melalui kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan sektor swasta untuk menyediakan program pelatihan komprehensif. Namun, tantangan seperti ini, kurangnya pemahaman tentang regulasi halal dan akses terbatas terhadap pelatihan berkualitas itu masih ada, sehingga diperlukan kerjasama untuk mengembangkan kurikulum yang relevan. Dengan langkah-langkah ini, Indonesia dapat mempersiapkan SDM yang mendukung pertumbuhan industri halal dan memperkuat posisinya di pasar global. Selanjutnya ada tantangan dan peluang dalam pengembangan SDM industri halal. Pengembangan sumber daya manusia untuk industri halal di Indonesia menghadapi beberapa tantangan utama, termasuk kurangnya kesadaran dan pemahaman mendalam tentang pentingnya standar halal di sektor-sektor seperti pangan, kosmetik, dan pariwisata. Banyak pelaku industri dan SDM yang masih memperlakukan pengetahuan komprehensif tentang prinsip syariat Islam yang harus ditetapkan dalam produksi dan pelayanan. Selain itu, kurangnya pelatihan khusus dan sertifikasi untuk industri halal menghambat kemampuan SDM dalam memenuhi tuntutan dan menjaga kualitas produk. Keterbatasan akses terhadap program pelatihan berkualitas dan kurangnya keterampilan teknis yang relevan juga menjadi kendala, sehingga banyak perusahaan kesulitan mendapatkan SDM yang memahami sistem jaminan halal dan regulasi halal yang terus berkembang. Nah, dengan adanya tantangan tersebut, memberikan peluang untuk pengembangan kapasitas SDM yang lebih terstruktur dan komprehensif. Kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan industri dapat mengatasi keterbatasan ini dengan menawarkan program pelatihan yang dirancang khusus untuk kebutuhan industri halal, mencakup pemahaman tentang prinsip halal, proses sertifikasi, dan penerapan sistem jaminan halal. Peningkatan kemitraan antara pemerintah, lembaga sertifikasi halal, dan organisasi industri juga penting untuk memperkuat ekosistem pelatihan dan mewajibkan pelaku industri
memiliki SDM yang terlatih, dan kampanye pendidikan untuk meningkatkan kesadaran tentang standar halal. Indonesia dapat mempersiapkan SDM yang mendukung pertumbuhan industri halal dan meningkatkan daya saing di pasar global. Selanjutnya ada implikasi ekonomi dan sosial dari industri halal. Nah, pengembangan industri halal di Indonesia itu memberikan banyak dampak yang luas, baik dalam aspek ekonomi maupun sosial. Secara ekonomi, industri halal berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan menciptakan peluang lapangan kerja di sektor-sektor seperti agrikultur, manufaktur, dan pariwisata. Permintaan akan produk pangan halal mendorong petani untuk mengadopsi praktik produksi yang sesuai dengan syariat Islam. Sementara, peningkatan produksi dan pangan produk halal memerlukan tenaga kerja terampil. Di sektor pariwisata, industri halal menarik pariwisatawan Muslim yang pada gilirannya mengaktifkan ekonomi lokal. Nah, secara sosial, industri halal meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengonsumsi produk halal dan berkualitas, di mana label halal memberikan jaminan keamanan dan kualitas bagi konsumen. Sertifikasi halal memastikan produk bebas dari bahan terlarang dan diproduksi secara higienis, berkontribusi pada kesehatan masyarakat. Selain itu, industri halal juga meningkatkan inklusi ekonomi dan pemberdayaan masyarakat lokal, memberikan peluang bagi pengusaha kecil dan menengah untuk memasuki pasar yang lebih luas. Nah, dengan dukungan kebijakan pemerintah, Indonesia berpotensi menjadi pusat ekonomi syariah global, mendorong pelaku industri untuk memenuhi standar halal dan meningkatkan daya saing produk di pasar internasional. Secara keseluruhan, pengembangan industri halal menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip syariah dalam bisnis dapat berjalan selaras dengan tujuan ekonomi modern, menciptakan sinergi antara nilai-nilai agama dan kebutuhan pasar, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar dan contoh sukses dalam integrasi nilai-nilai Islam dalam ekonomi kontemporer. Nah, dari pemaparan yang telah saya sampaikan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pengembangan industri halal di Indonesia yang pesat itu memerlukan dukungan dari sumber daya manusia yang kompeten dan memahami prinsip syariah serta mampu mengimplementasikan sistem jaminan halal secara efektif. Tantangan yang dihadapi meliputi kurangnya pelatihan dan pendidikan halal, keterbatasan akses terhadap pelatihan teknis dan manajerial, serta rendahnya pemahaman tentang regulasi halal. Namun, peluang terbuka meliputi kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan industri untuk membangun ekosistem pelatihan dan sertifikasi SDM halal. Investasi dalam pengembangan kapasitas SDM halal penting untuk keberhasilan industri domestik dan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global. Selain dampak ekonomi, industri halal juga berkontribusi sosial dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang produk halal dan pemberdayaan ekonomi lokal. Dengan penguatan SDM yang terstruktur, Indonesia berpotensi menjadi pusat industri halal global yang terpercaya dan kompetitif. Nah, berikut ini saya lampirkan hasil sertifikat yang saya lakukan saat melakukan pelatihan pendamping proses halal. Sekian materi yang telah saya paparkan. Sampai jumpa di lain video.